Kalau misalkan penciptaan karena makhluk, karena manusia, berarti kalau tidak ada manusia, dia tidak mau menjadi orang yang soleh. Dia menjadi orang yang soleh ketika ada orang manusia. Bisa dilihat nih, saya diamati. Ya, ada CCTV yang melihat. Berarti saya harus berpenampilan bagus dong. Berarti solehnya by design. By design maksudnya adalah dia hanya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Yang ini kemudian tidak benar. Ketika sudah berkomitmen, bismillah saya ingin jadi orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu rasanya kok betah banget. Dengerin dia memberi nasihat itu betah kita dengerin. Oh iya, wah gue banget itu nasihatnya. Relate dengan kehidupan saya nih dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, berjumpa kembali bersama saya Fikri Madani, tentunya dalam Orasi Podcast. Sahabat Orasi tentunya dapat menyimak melalui kanal YouTube Orasi Podcast, dan tentunya kali ini bersama narasumber yang luar biasa ya, bersama Ustadz Talkis Nurdianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, namanya ceria sekali ya hari ini Ustadz. Hari ini hari ceria, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya sudah cukup kenyang Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih atas pelayanan dan juga hospitality yang diberikan kepada panitia podcast kepada saya khususnya hari ini. Sahabat Orasi, tentunya kita bakal ngebahas seputar gimana sih kalau kita itu memaksakan diri menjadi seorang yang soleh ataupun soleha. Gitu ya Ustadz ya. Dan tentunya Sobat Orasi, kita bakal ngebahas lebih dalam kalau menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi, seorang muda-mudi gitu ya. Apalagi ketika dibilang seseorang itu ada yang bilang, kenapa sih soleh banget gitu ya Ustadz ya. Tentunya dan kali ini Ustadz, kalau Fikri mau nanya nih Ustadz, kenapa sih ada orang yang bilang soleh gitu Ustadz. Dan kenapa harus ada yang merasa tersinggung, kemudian seharusnya kita sebagai seorang muslim itu kan seharusnya justru malah bangga gitu Ustadz. Menjadi orang yang soleh dan atau solehah itu ya. Terima kasih bahwa menjadi soleh dan solehah bagi seorang muslimah adalah satu keniscayaan. Keharusan menjadi soleh dan solehah. Karena kita sudah berkomitmen menjadi seorang muslim dan juga muslimah. Nah, bagaimana kemudian implementasinya dalam mahasiswa dan mahasiswi? Kadang kita menilai ya, diri saya ini sudah soleh belum sih? Kan gitu. Betul. Atau hari ini sudah solehat belum sih? Ada nggak indikator-indikatornya atau barometer atau standar penilaian kalau kita mengatakan diri kita itu soleh? Sebenarnya sederhana kalau kita mau menilai diri kita apakah soleh atau tidak. Sederhananya adalah ukur berapa banyak kewajiban yang sudah kita laksanakan dan juga berapa banyak larangan yang sudah kita tinggalkan. Jadi barometernya di situ. Kalau misalkan saya mengatakan saya sudah soleh, tapi kok ada kewajiban yang tidak saya lakukan ya? Di mana dikatakan soleh? Mungkin masih jalan menuju kesolehan, tapi belum menjadi sempurna. Ya. Kemudian berapa banyak larangan ditinggalkan? Ya, saya sudah meninggalkan 1, 2, 3 larangan, tapi kadang masih melakukan yang kesekian. Berarti ini kesalahannya perlu disempurnakan juga. Jadi barometernya demikian, dan kita soleh ataupun solehah itu ya kita sendiri yang kemudian mengukurnya. Tidak usah sibuk mengukur orang lain. Karena kalau kita menghabiskan waktu untuk mengukur orang lain apakah dia soleh atau solehah, itu sebenarnya kita tidak punya hak alias buang-buang waktu kalau mengukur orang lain. Jangan menjadi kritis terhadap orang lain tentang kesolehannya, tapi seolah-olah kita itu lupa dengan diri kita sendiri. Jadi harus ngaca ya Ustadz ya? Harus bercermin terhadap diri sendiri sebelum menilai orang lain. Toh penilaian kita pada orang lain juga belum tentu berguna bagi yang dinilai. Kecuali kalau misalnya diminta kalau diminta oleh orang lain, tolong dong nilai saya bagaimana ini. Nah kemudian kasih masukan. Tapi kalau kita kemudian bercermin untuk diri kita sendiri, itu malah lebih bagus. Lebih bagus dalam artian adalah kemudian kita mengevaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk kita muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri, apa kekurangan yang harus dilengkapi, apa kelebihan yang harus dipertahankan. Dan itulah kemudian menjadi pribadi yang soleh, dan kita terus berproses untuk menjadi pribadi yang soleh dan atau solehah. Dan gini Ustadz, kalau ada orang yang bilang juga kalau kita jadi seorang yang soleh itu kayak pencitraan, itu gimana Ustadz? Ini yang kemudian perlu kita luruskan.
Menjadi soleh itu kan bagaikan ibarat kita, kalau kita itu mencari mutiara. Tapi kemudian untuk pencitraan, seolah-olah mutiara ini kemudian menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita ingin menjadi soleh ataupun solihah, itu bukan untuk pencitraan. Dalam artinya pencitraan untuk makhluk loh ya. Iya. Bukan untuk makhluk. Tapi untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan pencitraan karena makhluk, karena manusia, berarti kalau tidak ada manusia, dia tidak mau menjadi orang yang soleh. Dia menjadi orang yang soleh ketika ada orang manusia. Bisa dilihat nih, saya diamati. Ya, ada CCTV yang melihat. Berarti saya harus berpenampilan bagus dong. Berarti solehnya by design. By design maksudnya adalah dia hanya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Yang ini kemudian tidak benar. Kita pernah diingatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang hijrahnya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah 500 km kurang lebih ya waktu itu karena untuk dunia. Atau dia melakukan itu karena untuk menikahi perempuan. Karena perempuannya ikut berhijrah, jadi lelaki ini kemudian ikut berhijrah. Tujuannya apa? Agar bisa menikahi perempuan itu. Tidak lari dinikahi orang lain. Berarti dia melakukan kebaikan adalah untuk menikahi perempuan itu. Artinya dia mendapatkan perempuan itu, dia nikahi. Tapi bagaimana dengan pahalanya? Ya tidak didapatkan. Wong dia itu tidak meniatkan karena Allah SWT. Sama seperti misalkan kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita membaca Al-Quran, tapi untuk dilihat orang lain. Ya kita akan mendapat pengakuan dari orang lain. Kamu tadi baca Quran ya? Bagus tuh. Ya udah itu saja. Dia tidak mendapat pahala dari Allah. Wong tidak meniatkan untuk Allah. Kita misalkan sholat. Karena kita lihat, ada yang di belakang saya, ada orang berpengaruh. Saya perbaiki deh bacaan dan gerakan sholat serta pakaian saya. Ya, siapa tahu nanti dia memberikan apresiasi seperti yang tadi saya baca Quran dapat apresiasi juga. Ya, dia akan mendapatkan itu juga gitu. Dia akan mendapatkan apresiasi dari orang yang melihatnya. Selebihnya apakah dapat pahala? Bagaimana dia dapat pahala? Wong dia sendiri tadi melaksanakan ibadah juga bukan karena Allah. Bukan ingin mendapat pahala Allah, tapi kemudian ingin mendapatkan apresiasi atau pencitraannya itu selesai, berhasil. Pencitraannya itu. Nah, ini yang kemudian kita hindari dalam memperbaiki diri menjadi pribadi yang saleh atau salihah. Oke, dan terkadang nih Ustadz ya, kalau semisal kita sholat jamaah nih Ustadz ya, terus kemudian ada yang istilahnya tuh, ada yang ngomong gitu, ada yang baca Quran itu, kadang-kadang kita tuh khusyuknya tuh kayak malah hilang gitu ya Ustadz ya. Ini orang ngapain gitu. Malah kita membicarakan orang yang ini ya, orang yang baca Quran itu ya. Iya. Ya itu memang harus kita tata dari awal. Sebenarnya itu tidak mengganggu kita sih, tidak mengganggu kita. Dia baca Quran dengan niatnya. Kita melaksanakan salat juga dengan niat kita. Sebenarnya kita tidak terganggu. Ketika kita kemudian melaksanakan itu karena Allah, ya kita berusaha maksimal untuk fokus dan setan akan menggoda. Apa yang bisa digoda oleh orang yang salat ketika di sampingnya ada yang membaca Quran? Ya itu tadi orang membaca Quran. Kamu tuh lihat tuh, kamu kan lagi sholat. Kenapa dia tuh baca Quran? Kamu terganggu, pasti kamu terganggu kan. Ini dialog dengan setannya berdialog. Kamu tuh, dia tuh gak baik banget itu yang baca Quran, gak tahu diri. Sedang ada orang sholat masa baca Quran keras-keras kayak gitu. Kemudian terjadi gejolak dalam dirinya, kemudian ada emosi. Melaksanakan ibadah, tapi kemudian bercampur dengan emosi dan melaksanakan ibadah. Hanya ya sekedar melaksanakan kewajiban dan menggugurkan kewajiban. Menjadi kurang khusyuk. Akan tetapi kemudian ketika dia sholat sudah dari awal kemudian meniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun ada suara yang lebih keras dari tilawah Al-Quran, dia tidak tergoda dan tidak terganggu. Dia terus akan fokus dengan yang dia baca, dengan yang dia lafalkan, dengan makna doa dalam sholat yang dia lantunkan. Nah ini menjadi tantangan kita ketika melaksanakan sholat. Kadang memang ada riak-riak yang kemudian mengganggu. Oke, jadi kita sendiri tuh harus menjaga diri sendiri juga nih Ustadz ya. Betul. Belum tentu juga nih orang di samping kita itu membicarakan kita. Betul, jadi menjaga soleh itu berawal dari diri sendiri. Nah gini Ustadz, ada sebuah lagu kan Tombo Ati ya. Nah itu maksudnya itu dari gimana Ustadz? Tombo Ati, itu 5 perkara nih. Salah satu kan orang-orang soleh kumpulono. Jadi bagaimana kemudian ketika hati kan menjadi sentral dalam kehidupan kita. Seperti lokomotif lah ya. Lokomotif yang menggerakkan mata kita, kemudian mengontrol anggota tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Jadi ada hubungan antara hati dengan otak pikiran kemudian mengontrol anggota tubuh. Nah di saat kemudian hati ini katakanlah sedang galau. Kan kadang kita merasa gabut kan? Iya Ustaz. Merasa gabut, apalagi? Gabut, galau, mager. Kemudian apa lagi? Itu kan bersumber dari hati.
Ketika hatinya kurang tenang, kurang khusyuk, kemudian kurang bersyukur, maka ada baiknya kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Setidaknya kita akan kena pantulan aura kebaikannya. Kalau kita ketemu dengan ustadz kita, dengan guru kita, ada kemudian magnet-magnet yang menarik kita baik, ingin berbuat baik sebagaimana beliau yang telah berbuat baik. Maka ketika bertemu dengan orang soleh, sedikit banyak kita akan kemudian tersibgoh ya, kemudian menjadi terdorong. Saya kok pengen jadi orang soleh juga ya. Gimana sih caranya? Ada pertanyaan. Sama seperti manusia, kalau misalkan bergabung dan selalu berkumpul dengan orang-orang katakanlah yang tidak baik perilakunya, dia akan terkontaminasi dengan perilaku, dengan kata-kata, dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dia minum, apa yang disampaikan. Kita akan terkontaminasi, jadi bisa mempengaruhi. Teman kita itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak mempengaruhi mereka dalam kebaikan, mereka akan mempengaruhi kita. Kalau teman-temannya tidak baik, berarti pengaruhnya tidak baik. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang baik, sering berkumpul dengan orang baik, selalu berinteraksi dengan orang-orang baik, sedikit banyak kita akan terkontaminasi dengan kebaikan itu. Ketemu dengan orang yang banyak berzikir, kemudian kita ada dorongan niat, bismillah saya mau ikut berzikir, memperbanyak zikir. Ketemu dengan orang yang rajin bersedekah, sekalipun kita tidak banyak bersedekah, tapi kemudian ada dorongan untuk bersedekah. Ketemu sama siapa lagi? Orang yang kemudian suka mengulang-ulang hafalan, kemudian hafalan kita yang terbatas, yang sedikit, kemudian kita ulang-ulang. Nah itulah manfaat ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita laki-laki kemudian dengan orang yang soleh. Kalau yang perempuan kumpulnya dengan siapa? Dengan solihah, ya, dengan solihah, iyalah. Itu dengan solihah, soleh dengan soleh, solihah dengan solihah. Ya, dan itu menjadi makna, sehingga nanti ada semacam kekuatan untuk memaksakan diri untuk menjadi orang yang soleh. Dan memang soleh kan perlu dipaksakan. Ya, siapa yang memaksakan? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang kemudian memaksakan diri kita untuk jadi soleh. Kenapa harus kita paksakan? Kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk soleh, maka kita akan dipaksa menjadi orang yang tidak soleh. Pilihannya, soleh atau tidak soleh. Pilih yang mana? Gitu. Jadi yang kalau misalkan kita tidak memaksakan diri untuk soleh, boleh jadi nanti ya nafsu akan memaksakan diri menjadi pribadi yang tidak baik, tidak soleh. Maka kalau dipaksakan, siapa? Kita yang melakukan itu adalah kita. Nah, kalau di Quran Ustadz, ada yang kalau nggak salah itu orang baik itu jodohnya atau dekat sama orang baik itu Ustadz ya. Nah orang buruk sama orang buruk, ini maksudnya gimana Ustadz? At-tayyibuna lit-tayyibat. Yeah. Orang-orang yang baik adalah, laki-laki yang baik adalah untuk para perempuan yang baik. Ini kemudian memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi pribadi yang baik. Kebetulan dalam hal perjodohan akan demikian. Kita lihat dalam pergaulan juga demikian. Kita mulai dari pergaulan ya. Orang soleh kalau bergaul dengan orang soleh itu tahan lama. Orang yang tidak baik bergabung dengan yang baik, itu kayaknya ada sesuatu yang panas, nggak betah saya tuh sama dia, nggak betah itu. Pasti ada sesuatu yang tidak klik. Nggak chemistry gitu, nggak klik gitu, nggak bestie dia dengan dia gitu. Antara yang baik dengan yang buruk. Ibarat misalkan yang antara yang positif dengan negatif itu terjadi terpental. Oleh karena itulah kemudian ketika sudah berkomitmen bismillah saya ingin jadi orang yang baik, orang yang soleh, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu rasanya kok betah banget. Dengerin dia memberi nasihat itu betah kita dengerin, oh iya, wah gue banget itu nasihatnya, relate dengan kehidupan saya nih dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kita katakanlah kita adalah baik, ada yang kurang baik perilakunya, kita kurang cocok, duh saya kok gak nyaman ya sama dia. Iya nih baunya gak sedap nih. Bau dari apa yang dikonsumsinya, maksudnya gitu. Jadi tidak nyaman gitu, tidak nyaman karena tidak nyambung gitu, tidak nyambung. Itu dalam hal pergaulan bahwa orang baik dengan baik. Tetapi kalau misalkan dalam perjodohan ya suami istri, kan yang lelaki nanti menikah dengan yang perempuan, yang saleh menikah dengan salehah, yang mukmin dengan mukminah. Jadi laki dengan perempuan. Ketika seseorang itu menginginkan memiliki jodoh yang baik, tentunya kan demikian ya. Kalau mencari jodoh kan tentunya lebih baik daripada dirinya kan. Ya kalau misalkan kita grade-nya adalah 7, cari jodoh yang grade-nya 9 gitu. Jodohnya kita itu nanti grade 9. Artinya perlu ada usaha untuk memantaskan diri. Ya kita perbaiki diri kita. Saya kok pengen punya jodoh yang orangnya itu yang menjaga salat ya. Ayo mulai dari diri Anda, jaga salatnya. Karena Anda menjaga salat berarti Anda adalah orang yang kemudian meniti jalan Allah dengan kesalehan.
Alhamdulillah, saya kok pengen punya pasangan yang cinta dengan Al-Quran ya. Atau bisa memperbaiki bacaan Quran saya ya. Loh, ayo mulai dari sekarang. Kita belajar memperbaiki bacaan Quran. Tahsin tilawatil Quran, menambah hafalan. Sehingga nanti ketika sudah bertemu, dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya, itu nggak jomplang banget 11-12. Ya mirip-mirip lah, ada kedekatan di sana. Ada kedekatan. Jadi kalau kita menginginkan pasangan yang baik, ya kita menjadi pribadi yang baik, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Tentunya semua yang seperti itu. Tapi kalau ada pasangan yang istilahnya kurang baik Nah, gitu sendiri gimana, kurang Ustaz? baik. Nah, itulah Allahu a'lam kalau yang demikian itu. Tetapi kan karena kita kan tidak bisa menilai dari luarnya ya. Dan ada banyak hal yang tidak kita ketahui daripada pasangan itu. Tapi kalau misalkan kita menilai pasangan kita sendiri, wah pasangan ini relate banget dengan yang saya mintakan kepada Allah. Iya, bersyukurlah Allah memberikan pasangan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalkan pasangan itu menjadi kurang baik misalkan, lah itu bisa menjadi ujian. Nah, itu bisa menjadi ujian. Boleh jadi pasangan yang kurang baik berpasangan dengan yang baik itu nanti dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang memperbaiki pasangannya yang baik itu tadi? Jadi itu adalah bentuk satu karunia yang Allah berikan kepada pasangan yang kurang baik, pada pasangan yang kurang baik, memiliki pasangan yang baik. Kemudian terus yang bawah kemudian dinaikkan ke atas, yang di atas ini menarik dari atas. Ya ditarik, dibimbing, diarahkan. Namanya juga manusia kan. Iya. Kan al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, bisa turun. Kadang juga down, kemudian kadang tergelincir pada perbuatan dosa. Yang itu kemudian harus dinasihati, ditarik lagi, semangat lagi. Kadang juga dihadapkan dengan kewajiban terus bermalas-malasan melaksanakan kewajiban. Pasangan itulah yang nanti yang akan menyemangati. Jadi kita harus mencari sisi-sisi positif dari pasangan kita, tidak mencari sisi negatif. Kalau terus yang dikedepankan sisi negatif ya, akhirnya nanti kurang bersyukur dan kemudian kurang bersemangat dalam memperbaiki diri menjadi pribadi yang soleh. Nah, kalau tadi kan kasusnya ada yang plus ada yang minus ya Ustaz ya. Jadi kalau yang minus semua gimana Ustaz? Berarti udah cocok lah. Minus semua berarti udah cocok. Plus semua udah cocok. Minus semua udah cocok. Jadi yang baik lelaki yang baik dengan perempuan yang baik. Lelaki pezina dengan perempuan pezina. Ya gitu. Jadi gitu. Dan hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Boleh jadi kalau misalkan kita menggunakan yang means dengan yang means, yang tidak baik dengan tidak baik, boleh jadi Allah kemudian sampaikan hidayah kepadanya melalui orang yang berada di sampingnya. Boleh jadi akhirnya dia menjadi pribadi yang baik. Boleh jadi selama hidup orang itu bisa berubah ya. Yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk, itu bisa. Oleh karena itulah ada proses untuk mempertahankan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sama seperti kalau firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaan kuadrat, takwa kuadrat. Setelah bertakwa, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Karena akan diuji oleh Allah ketakwaan itu. Ketika diuji itulah kemudian harus dipertahankan dan dikuatkan agar tetap dalam koridor ketakwaannya. Sama seperti orang yang soleh juga akan diuji dengan siapa? Mungkin orang yang tidak soleh yang ada di sekitarnya akan menguji dia. Diajak untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau misalkan mahasiswa, bro, ayo kita ngapain? Minum ciu, minum ciu. Ya, di situ kemudian ada godaan, ada kemudian mampu menahan dirinya. Tidak, itu kan haram. Minuman tadi itu ada minuman haram. Saya tidak bisa meminum yang haram. Karena kalau sudah masuk dalam tubuh saya dan dia itu kemudian menjadi daging, itu neraka yang akan lebih berhak membersihkannya. Saya tidak mau dibakar oleh neraka. Itu kalau mau minum kopi silahkan, kalau minum teh silahkan gitu. Minum kopi susu silahkan. Tapi kalau minum yang haram saya tidak mau gitu. Oh gitu ya. Boleh jadi yang mengajak dia minum minuman haram itu tidak tahu hukumnya. Boleh jadi. Ya, atau menganggap dia biasa. Dia menganggap biasa. Loh, kami biasa kok kayak gini. Di rumah sama bokap nyokap juga biasa kayak gini. Nah, boleh jadi dia tidak tahu. Nah kemudian kita kasih tahu bahwa itu karena saya adalah seorang muslim, Anda juga seorang muslim, ya kita harus taat dong terhadap ajaran Islam. Apa gunanya kita menjadi seorang muslim kemudian terus menjadi pribadi yang melanggar aturan.
merasa bangga ketika melanggar aturan syariat Islam, merasa senang kalau mampu meninggalkan kewajiban, merasa senang ketika melakukan larangan. Terus apa jadinya kemudian kalau kita sebagai seorang muslim tapi tidak menunjukkan identitas sebagai seorang muslim? Nah, boleh jadi ini nasihat menjadi bermanfaat bagi orang yang mengajak perbuatan baik, mengajak untuk berbuat maksiat tadi. Nah, jadi gini Ustaz, kalau semisal ada teman kita nih Ustaz yang istilahnya merokok gitu ya Ustaz ya. Laki perempuan temannya? Ya, laki-laki Ustaz ya. Laki-laki. Nah, ini itu merokok Ustaz. Nah, kalau semisal kita ingatkan itu tetap ngerokok, itu gimana Ustaz? Nah, tugas kita hanya mengingatkan. Kita kan tidak bisa merubah perilaku seseorang ya. Oh, diingatkan sampai dia berhenti merokok. Tidak, tugas kita hanya menyampaikan. Ini satu yang baik, sampaikan dengan cara yang baik, kemudian doakan dengan doa yang baik. Dia dapat hidayah. Nanti Allah mau memberikan hidayah dengan cara sendiri. Apakah misalkan ya, apakah kemudian Allah ingatkan, dikasih penyakit gitu, penyakit A. Bronkitis misalkan. Oh, kata dokter, penyakit Anda ini disebabkan karena ngerokok. Jadi Anda harus berhenti merokok. Gitu. Ketika sudah didiagnosa dokter Allah dia harus berhenti merokok, ketemu dengan kawannya tadi, kemudian diperkuat. Iya, kita tidak usah merokok, merugikan. Merugikan kesehatan, merugikan secara finansial. Tapi saya kalau merokok kan hilang stresnya. Meringankan stres, orang rokok menghilangkan stres. Tidak satu-satunya itu jalan untuk menghilangkan stres dengan cara yang merokok itu. Tapi ada cara yang lain. Apa sih? Ya zikir misalkan. Yuk kita healing jalan-jalan ke taman, ke kebun. Atau kemudian kita jalan-jalan kemana. Boleh jadi. Yuk kita wisata kuliner. Artinya untuk mengalihkan supaya dia tidak ngerokok. Tapi melaksanakan diganti dengan aktivitas yang positif. Atau dia berhenti merokok ternyata karena setelah melihat satu peristiwa. Ya Allah, teman saya merokok, yang semula merokok ternyata dia kena penyakit akut kemudian divonis meninggal. Dia kemudian terus bisa berhenti. Oh ya ingat ya, dulu saya diingatkan sama teman saya untuk tidak merokok. Nah tentunya juga sahabat muda yang dimuliakan oleh Allah, orang lebih suka naturalnya manusia kan tidak merokok ya. Kalau misalkan Yung yang belum menikah, kalau misalkan tanya sama pemudi, suka lelaki yang merokok atau tidak, maka mayoritas akan menjawab yang tidak merokok. Kenapa? Karena akan keluar bau dari mulutnya, bau rokok, bau tembakau. Sekalipun pun ada yang suka dan jumlahnya sangat minim demikian itu. Dan itu adalah pilihan. Tugas kita adalah sampaikan. Kalau kita di Muhammadiyah kan hukum merokok dihukumi, fatwanya adalah haram. Dia adalah haram. Ya kita sampaikan kalau kami ini hukumnya adalah haram. Bahkan fatwa yang di Mesir pun merokok dihukumi haram gitu. Kenapa ente tidak merokok? Enggak laki banget sih, enggak gentle. Saya muslim bro dan saya taat. Saya berusaha menjadi pribadi yang taat meskipun tidak taat banget, tapi dalam hal ini saya memang tidak merokok. Tapi dulu ente kan ngerokok. Iya dulu merokok dan sekarang saya sudah kuliah di UMY dan saya berhenti merokok kalau di kampus. Oh kalau di kampus alhamdulillah. Tapi kalau di kafe ya ngerokok juga sih. Ternyata di kafe masih ngerokok. Artinya di sini adalah ada proses ya. Tugas kita hanya menyampaikan dan Allah itu yang kemudian merubah perilaku dan karakter orang tersebut. Oke. Nah jadi gini Ustaz, ada lagi nih Ustaz, kasusnya misalnya seorang preman nih Ustaz ya. Nah ini kan udah sekian lama misalnya nggak sholat gitu Ustaz ya. Nah dia ini ingin berubah Ustaz. Itu tobat ya? Iya, istilahnya tobat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Berarti preman pensiun. Preman pensiun berarti pensiun daripada preman. Iya. Selama orang itu hidup dan selama dia melakukan kebaikan, Allah akan menerima itu. Kebaikan itu. Orang kemudian katakanlah mengatakan dia seorang muslim, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Kemudian bertobat, menyesali dan betul-betul bertobat dan diganti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, kemudian dia bukti dari pertobatan yang serius itu, kemudian dia itu melaksanakan sholat, kemudian juga sholat 5 waktu dijaga. Nanti di bulan Ramadan juga dia berpuasa. Padahal sebenarnya enggak puasa-puasa dia. Cuman kalau di rumah aja pura-pura puasa, padahal di luar tidak puasa. Sekarang sudah menjadi orang puasa. Ibadah sunnah dilaksanakan seperti sholat tarawih. Sekarang sudah misalkan usia 50 kemudian baru belajar Iqra, baru membaca abata gitu. Dan sebagai bentuk pertobatannya, ya kalau dia tobatnya dengan tobatan nasuh, Allah akan terima tobat itu. Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Karena dia mau minta ampunan kepada Allah atas apa yang telah terjadi masa lampau. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha penerima tobat. Sebesar gunung dosa seorang manusia atau sebanyak butiran pasir di pantai, kalau dia tobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, Allah akan ampuni dosa-dosa itu.
Allah akan ampuni. Tapi dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan Allah tahu, oh ini hambaku, ini tobat betul-betul iya. Dia memang dulu preman sepreman-premannya. Sekarang ini adalah segala sudah tobat. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah pertemukan dia dengan orang-orang baik. Allah kemudian munculkan dalam hatinya semangat untuk beribadah. Allah berikan pada hatinya digerakkan untuk belajar, semangat belajar Islam. Boleh jadi. Nah itu boleh selama dia masih hidup karena masih bisa berubah. Tapi kalau sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan tidak berbuat baik, su'ul khatimah, tentu ada konsekuensi di akhirat nantinya. Jadi harus istiqomah ya Ustaz ya? Dari istiqomah kalau sudah bertobat sekarang kemudian dijaga kebaikannya itu salah satu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, semisal ada lagi nih Ustaz ya, kalau ada yang udah tobat, lakuin lagi, tobat lagi, lakuin lagi itu gimana Ustaz? Dan di situ kemudian ada pendapat ulama bahwa kalau dosanya sama, melakukan dosa A, kemudian dia tobat, balik melakukan dosa A. Ada yang berpendapat bahwa tobat yang pertama tadi itu kemudian menjadi batal. Kenapa? Dia ngulangi lagi. Karena mengulangi dosa yang sama. Orang tidak melaksanakan, misalkan orang minum minuman haram. Saya udah tobat bro, udah tobat. Udah tobat sebulan 2 bulan tidak minum. Minum lagi di bulan yang ketiga. Aduh mas, bagaimana tobat yang bulan pertama? Itu kemudian dikatakan bahwa itu tobatnya tertolak. Tapi ulama berpendapat juga bahwa tobatnya tetap diterima oleh Allah. Yang pertama diterima oleh Allah. Yang kedua bagaimana dosa yang kedua? Dia harus bertobat lagi. Kalau dia tobat Allah akan terima. Kalau tidak tobat ya akan tertulis sebagai dosa. Berarti kalau misalkan maksiat tobat, berarti diterima oleh Allah ya tobatnya. Iya. Kecuali yang kemudian tidak ditobatin. Tentunya kalau orang itu tobat dengan benar-benar tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi kemudian kecil lah mengulangi tapi tidak sebesar sebelumnya. Wah biasanya kalau sudah minum sampai 1 muk misalkan. Karena sudah tobat cuman sebagai obat cuman 1 sendok. Meskipun itu tetap haram gitu loh. Tetap haram. Tapi dia mengurangi. Dan idealnya memang kalau meninggalkan maksiat harus totalitas. Itu bentuk dari pertobatan. Oleh karena itu pentingnya kemudian kita mengetahui apa saja sih konsekuensi orang yang kemudian melakukan maksiat, perbuatan dosa, itu konsekuensinya apa? Sehingga kemudian kita berpikir sebelum bermaksiat. Tidak ada maksiat kalau dilakukan oleh pelakunya kecuali memberikan kemadharatan, bahaya. Tidak ada maksiat kalau dilakukan pelakunya kecuali adalah menimbulkan bahaya. Dan tidak ada kebaikan perintah yang Allah berikan pada kita ataupun Rasul berikan pada kita kecuali mendatangkan maslahat bagi pelakunya. Jadi adanya larangan itu untuk menjaga diri kita dari kehancuran. Adanya perintah itu adanya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, survive dalam hidup ini. Itulah kemudian ada perintah dan juga ada larangan dan perlunya kita itu dinasihati oleh orang lain. Kalau di saat kita kurang mampu menasihati diri sendiri. Jadi soleh ini perlu dipaksa Ustaz? Soleh perlu dipaksa, iya. Siapakah yang memaksa adalah diri kita. Jadi kita yang memaksa, saya menjadi orang soleh, iya. Karena muncul dari dalam diri sendiri, lebih kuat kekuatannya. Kalau dipaksa dari orang lain dengan sistem, akhirnya kalau dia sudah keluar dari sistem itu, balik lagi pada aslinya. Sekalipun juga ada yang kemudian menjadi baik produk dari sistem yang dia ikuti, kemudian menjadi baik. Karena dalam hatinya ada komitmen ingin menjadi orang yang baik. Tapi kalau memang pada dasarnya orang ini tidak ingin jadi orang yang baik, jadi yang soleh, tidak ingin menjadi orang yang taat dalam beribadah, dibuat sistem kayak apapun akan mental. Karena apa? Dalam dirinya sudah menolak. Dia sudah mendesain dalam dirinya adalah pribadi yang tidak baik, tidak soleh. Nah, mungkin dari Ustaz Talaki sendiri ada nih tips and triknya nih buat Sobat Orasi yang mendengarkan dimanapun berada, gimana sih caranya agar kita selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, menjadi seorang yang soleh, dan juga harus tetap memaksakan diri walaupun sekitar kita nih orang-orangnya memang agak kurang soleh seperti itu. Terima kasih, ini satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan trik dan juga tipsnya ya, sekalipun nanti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Paling tidak adalah kita mulai daripada niat. Niatkan diri untuk menjadi pribadi yang soleh. Soleh adalah satu kebutuhan dan satu keniscayaan menjadi pribadi yang soleh. Yang kedua adalah datangi majelis ilmu.
majelis ilmu pengajian, kajian yang baik offline maupun online yang kemudian kita bisa berinteraksi. Karena kajian offline itu memudahkan kita berinteraksi dan untuk menanyakan hal-hal yang penting untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus punya guru. Guru yang kemudian siap untuk memberikan masukan, memberikan nasihat pada kita, siap untuk menerima curhatan kita, dan kita juga siap untuk dinasehati. Ya gitu kan, ini adalah guru. Kemudian yang keempat adalah membuat komunitas. Kalau tidak bergabung dengan komunitas yang baik, maka komunitas itu akan memberikan semangat kayak nutrisi energi kita untuk melawan setiap keinginan buruk dalam diri kita. Dan komunitas dan yang terakhir adalah kemudian terus jagalah evaluasi dengan menjaga amalan-amalan yang telah dilakukan. Evaluasi apakah saya selama ini baik ini karena Allah atau karena makhluk. Apakah saya baik selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Itu dievaluasi. Mengevaluasi untuk memperbaiki diri kita. Nah kurang lebih adalah 5 hal ini yang kemudian membantu kita untuk menjadi pribadi yang saleh dan kita terus belajar dan terus memperbaiki diri. Terima kasih. Semoga selalu istiqomah ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada juga nih Ustaz, rasanya ketika menjadi seorang yang soleh gitu, yang baik itu tuh apa ya? Kita tuh kayak bosen gitu Ustaz ya. Bosen menjadi orang soleh? Bukan gitu Ustaz, maksudnya kayak semisal orang itu kok pengen nyoba hal yang baru gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Yang baru artinya adalah sesuatu yang melanggar gitu ya? Iya. Itu adalah godaan, memang godaan ada. Yang namanya setan itu tidak akan membiarkan manusia yang baik tetap dalam kebaikannya. Akan digoda, salah satunya, cobalah, kamu kan sudah lama berbuat baik nih. Mbok sekali-sekali melakukan inilah, cicipin inilah perbuatan maksiat ini. Siapa tahu ketika dia berbuat maksiat, itu ternyata adalah akhir hidupnya. Mati. Kalau sudah mati dan bermaksiat, bagaimana konsekuensinya? Menjadi su'ul khotimah. Karena mati dan bermaksiat. Itu kan godaan yang kemudian dihembuskan setan kepada dirinya. Maka ketika kita digoda, saya manusia, kita adalah manusia, siapapun bisa digoda oleh setan. Maka kita kembalikan pada Allah, minta dikuatkan. Atau kembali kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bro, nasihati gue dong, nasihati. Kenapa? Gue digoda nih untuk melakukan maksiat. Nasihati dong. Dia akan dinasihati. Diingatkan, dikuatkan, kemudian diperkuatkan keistiqomahnya. Jangan lakukan, yuk kita alihkan dengan kegiatan yang lain. Mungkin begitu caranya. Dan kalau misalkan rasa ingin mencoba itu adalah hembusan daripada nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Oke, terima kasih Ustaz. Udah panjang lebar nih ya. Udah kami undang lagi ke Orasi Podcast. Insya Allah. Baik, sahabat Orasi, untuk podcast episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Fikri Madani dan Ustadz Alkis Nuryanto pamit. Sampai jumpa di Orasi Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.